Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Deli Damayanti. Nah, di sini saya akan kembali menjelaskan perilaku organisasi, yaitu bab 8, lanjutan dari bab 7, yaitu tentang dari konsep menjadi penerapan. Jika kita membahas bab 7 itu tentang konsep motivasi, sekarang kita membahas bab lanjutan bab 8, yaitu dari konsep menjadi penerapan dalam motivasi. Di bab ini kita akan melihat bagaimana penerapan motivasi dalam sebuah pekerjaan. Nah, ini ada tabel beberapa konteks yang akan kita bahas di bab 8 ini. Yang pertama ada motivasi desain pekerjaan, model karakteristik pekerjaan. Lalu yang kedua ada keterlibatan pekerja. Lalu yang ketiga ada imbalan, bagaimana menggunakan imbalan untuk memotivasi para pekerja. Nah, langsung saja yang pertama ada model karakteristik pekerjaan. Apa itu model karakteristik pekerjaan? Model karakteristik pekerjaan adalah suatu model yang mengusulkan bahwa suatu pekerjaan dapat digambarkan dalam bentuk 5 dimensi utama pekerjaan. Nah, 5 dimensi utama pekerjaan itu apa aja? Nah, di sini ada 5 dimensi utama pekerjaan itu ada keahlian yang bervariasi, ada identitas tugas, signifikansi tugas, kemandirian, dan umpan balik. Nah, kelima dimensi ini akan kita bahas di next selanjutnya. Nanti saya akan juga beri contoh maksud dari 5 dimensi itu seperti apa. Yang pertama ada keahlian yang bervariasi. Keahlian yang bervariasi ini adalah suatu kondisi yang mana suatu pekerjaan memerlukan aktivitas yang berbeda, yang bervariasi. Contohnya, ketika kita menjadi seorang bangunan, kita tuh bukan hanya pekerja bangunan, kita tuh bukan hanya bisa bekerja sebagai ngecat rumah misalkan, tapi kita tuh juga harus bisa misalkan masang genteng, memotong kayu, memasang keramik. Jadi suatu pekerjaan itu harus aktivitasnya itu harus berbeda-beda, bervarian. Jadi agar kita tuh tidak bosan atau tidak berfokus pada suatu pekerjaan tersebut saja. Jadi kita harus memiliki banyak varian aktivitas dalam suatu pekerjaan. Lalu yang selanjutnya ada identitas tugas. Identitas tugas ini adalah suatu keadaan di mana suatu pekerjaan memerlukan penyelesaian secara keseluruhan yang dapat mengidentifikasi hasil kerja. Contohnya seperti apa? Contohnya adalah seorang pembuat lemari yang merancang sebuah furnitur, memilih kayu dan membuat objek, menyelesaikan dengan sempurna, memiliki skor pekerjaan yang tinggi. Pada identitas tugasnya, suatu pekerjaan yang memiliki skor rendah pada dimensi ini adalah hanya mengoperasikan mesin bubut hanya untuk membuat tek meja. Jadi, ketika seseorang yang memiliki identitas atau suatu pekerjaan yang lebih banyak, lebih rumit, itu identitas tugasnya itu lebih tinggi dibandingkan aktivitasnya itu lebih sedikit. Misalkan hanya bisa mengoperasikan mesin bubut, itu berarti identitas tugasnya itu lebih rendah dari orang yang bisa mengoperasikan misalkan memotong kayu, membuat furnitur, merancang furniturnya, seperti itu. Lalu yang selanjutnya signifikansi tugas. Signifikansi tugas ini adalah keadaan di mana suatu pekerjaan mempengaruhi kehidupan atau pekerjaan orang lain. Contohnya, ketika seorang perawat memberi obat atau merawat pasien yang sedang sakit, itu mempengaruhi kehidupan atau pekerjaan pasiennya dibandingkan seseorang yang bekerja di rumah sakit yang mengepel atau petugas kebersihan rumah sakit itu jadi perawat itu lebih berpengaruh atau pekerjaannya itu lebih signifikan, si tugasnya itu lebih tinggi daripada pihak kebersihan rumah sakit, seperti itu. Lalu yang selanjutnya ada kemandirian. Kemandirian ini adalah suatu keadaan di mana pekerjaan memberikan kebebasan yang cukup besar dan keleluasaan dalam menjadwalkan pekerjaannya. Jadi seseorang itu berhak menjadwalkan
pekerjaannya atau aktivitasnya sendiri, seperti itu. Selanjutnya ada umpan balik. Umpan balik ini adalah keadaan di mana pelaksanaan aktivitas pekerjaan menghasilkan informasi secara langsung dan jelas tentang kinerja seseorang. Contohnya seperti apa? Contohnya adalah seorang pekerja pabrik yang merakit iPad tetapi kemudian mengirimkan mereka kepada seseorang pengawas pengendalian mutu untuk menguji dan membuat penyesuaian akan memperoleh umpan balik yang rendah dari aktivitasnya. Jadi seperti itu. Nah, yang berikutnya, apakah pekerjaan dapat didesain ulang? Jawabannya bisa. Bagaimana caranya? Ada dua, yaitu ada rotasi pekerjaan dan ada pengayaan pekerjaan. Rotasi pekerjaan ini merupakan suatu pergeseran pekerjaan, pergeseran aktivitas dari yang biasa dikerjakan ke tugas-tugas yang lainnya. Jadi pergeseran dari tugas yang satu ke tugas yang lainnya untuk jadi pergeseran gitu, tidak selalu di tugas yang itu, pergeseran pekerjaan. Nah, kelebihan rotasi pekerjaan ini adalah dapat mengurangi kebosanan, meningkatkan motivasi, dan membantu pekerja memahami pentingnya kontribusi pekerjaan mereka. Lalu yang selanjutnya ada pengayaan pekerjaan. Pengayaan pekerjaan ini merupakan memperluas pekerjaan dengan meningkatkan keadaan di mana pekerja mengendalikan perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi kerja. Lalu yang selanjutnya ada alternatif pengaturan kerja. Alternatif pengaturan kerja dibagi menjadi 3, yaitu ada flex time, pembagian kerja, dan bekerja jarak jauh. Flex time ini merupakan jam kerja yang lebih fleksibel maksudnya. Lalu ada pembagian kerja. Pembagian kerja ini membagi pekerjaan yang memiliki jam kerja tradisional 40 jam dalam 1 minggu. Lalu ada bekerja jarak jauh. Bekerja jarak jauh ini bekerja dari rumah setidaknya 2 hari dalam seminggu dan biasanya tersambung oleh komputer atau media yang tersambung oleh perusahaan. Lalu ada keterlibatan kerja. Apa itu keterlibatan kerja? Keterlibatan kerja adalah suatu proses partisipatif yang menggunakan input pekerja untuk meningkatkan komitmen mereka kepada kesuksesan organisasi. Lalu partisipatif seperti apa sih? Atau contoh keterlibatan kerja itu seperti apa? Nah, jadi di sini ada 2 contoh keterlibatan kerja. Yang pertama ada manajemen partisipatif dan manajemen representatif. Apa itu manajemen partisipatif? Manajemen partisipatif adalah suatu pengambilan keputusan bersama yang mana bawahan sebagai derajat kekuasaan pengambilan keputusan yang signifikan dengan para atasan mereka langsung. Jadi dalam manajemen partisipatif ini bawahan itu memegang kekuasaan yang lebih tinggi dari keputusan yang diambil daripada atasannya secara langsung. Jadi manajemen partisipatif ini bertujuan untuk mendekatkan bawahan dan atasan. Jadi di mana bawahan itu harus menerima keputusan atasan dan atasan juga harus menerima apa yang dikeluhkan bawahannya, seperti itu. Lalu selanjutnya ada manajemen representatif. Manajemen representatif ini adalah suatu sistem yang mana para pekerja berperan serta dalam pengambilan keputusan organisasi melalui sekelompok kecil. Nah, selanjutnya ada imbalan sebagai motivasi pekerja. Gaji bukanlah faktor utama pendorong kepuasan kerja, namun faktor tersebut memanglah memotivasi orang dalam pekerjaannya. Jadi gaji itu bisa dibilang kalau kita tuh dikenal sebagai gaji itu pasti imbalan. Kita tuh rata-rata orang bekerja itu untuk mendapatkan gaji, padahal gaji itu bukanlah faktor utama pendorong kepuasan kerja, namun faktor gaji tersebut memotivasi seseorang dalam bekerja. Lalu terdapat banyak cara untuk menggaji para pekerja. Misalnya, pada tahap awal biasanya dilakukan dengan menetapkan level gaji yang mensyaratkan keseimbangan keadilan internal dan keadilan eksternal. Lalu banyaknya macam-macam dalam memberi imbalan para pekerja. Nah, memberi macam-macam imbalan para pekerja itu banyak contohnya. Yang pertama itu ada bonus.
Bonus itu yang pertama ada bonus. Bonus ini adalah suatu rencana pembayaran gaji yang memberikan imbalan kepada para pekerja atas kinerja terkini dan bukannya riwayat kinerja. Jadi bonus ini merupakan bonus akhir tahun di luar jam kerjanya. Lalu selanjutnya ada pembayaran gaji berdasarkan hasil kerja. Pembayaran gaji hasil kerja ini yaitu suatu rencana pembayaran gaji yang mana para pekerja dibayar dalam jumlah yang tetap atas setiap unit produk yang diselesaikan. Lalu yang selanjutnya ada pembayaran gaji berdasarkan prestasi. Maksudnya adalah suatu rencana pembayaran gaji yang didasarkan pada peringkat penilaian kinerja. Lalu yang selanjutnya ada pembagian gaji berdasarkan keahlian, yaitu suatu rencana pembagian gaji yang menetapkan level gaji atas dasar beberapa banyak keahlian yang para pekerja miliki. Jadi melihat berapa banyak kinerja yang dimiliki oleh pekerja tersebut. Lalu ada pembagian keuntungan. Pembagian keuntungan ini adalah suatu rencana sekumpulan intensif yang didasarkan pada formula. Lalu selanjutnya ada evaluasi variabel gaji. Evaluasi variabel gaji ini merupakan program pembayaran gaji variabel yang meningkatkan motif dan produktivitas. Seperti itu. Nah, mungkin sekiranya itu saja yang dapat saya sampaikan. Kita akan bertemu lagi di bab selanjutnya, bab 9 dalam perilaku organisasi. Mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.